Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tema baru, yaitu kegiatan di rumah dan di sekolah. Saya akan membagikan PowerPoint terlebih dahulu. Sudah muncul ya? Sudah. Tema kali ini ialah kegiatan di rumah dan di sekolah. Karena pada masa pandemi sekarang ini kita menggunakan pembelajaran daring, yaitu belajar dari rumah. Langsung saja kita akan membahas mengenai perilaku toleransi. Apa itu perilaku toleransi? Perilaku toleransi adalah sikap saling menghargai, entah saling menghargai antar perbedaan agama, antar suku, antar ras, atau perbedaan sikap dari kita dengan orang lain. Toleransi dilakukan di berbagai tempat untuk menjaga kerukunan. Salah satunya toleransi di rumah. Apa saja contoh-contoh toleransi di rumah? Berikut contoh-contohnya perilaku toleransi di rumah. Yang pertama adalah gambar dari seorang anak yang akan pergi keluar rumah, akan pergi ke sekolah, lalu berpamitan dengan orang tuanya terlebih dahulu. Ini merupakan sikap toleransi, yaitu menghargai kedua orang tuanya dengan cara berpamitan atau bersalaman sebelum pergi keluar rumah. Alangkah baiknya kita berpamitan kepada orang tua untuk meminta doa restu serta keselamatan kita untuk melakukan perjalanan keluar rumah. Contoh yang kedua, ini adalah gambar dari orang tua dan anaknya mendengarkan penjelasan dari orang tua. Ini sebagai contoh. Gambarnya ini Andi dan Ani. Mereka sedang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Lalu dia meminta tolong kepada orang tuanya untuk mengajari dan menjelaskan tugas mereka yang belum mereka ketahui. Jadi kewajiban dari Ani dan Andi ialah mendengarkan yang diajarkan oleh orang tuanya. Itu juga disebut dengan toleransi. Selanjutnya, ini adalah gambar kerjasama antara orang rumah atau saudara-saudara. Mereka bekerja sama antar keluarga untuk membersihkan lingkungan rumah. Pekerjaan dibagi secara adil dan merata, sehingga pekerjaan rumah cepat terselesaikan. Apabila sang adik menyapu, kakaknya membersihkan jendela, ibunya mengepel, dan sebagainya. Itu bentuk dari kerjasama atau toleransi.
Selanjutnya ini adalah gambar dari 3 saudara yang sedang berada di rumah, yang sedang belajar bersama. Nah, gambar pertama ini adalah gambar saudara yang sedang berdiskusi mengenai pekerjaan rumahnya. Jika salah satu saudara sedang mengemukakan pendapat, maka kita harus mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Itu salah satu contoh dari sikap toleransi di rumah, menghargai pendapat orang lain atau menghargai pendapat saudara. Yang selanjutnya, yang gambar ini, gambar kedua adalah gambar si Joni yang sedang bermain dengan sanak saudaranya, dengan keponakan-keponakan lainnya yang kebetulan sedang berkunjung di rumahnya. Tetapi ketika mereka bermain, si Joni terjatuh dan terluka. Melihat si Joni jatuh, maka Jono langsung membantu dan menolong si Joni. Ini disebut perilaku tolong-menolong. Menolong orang lain apabila terkena musibah. Itu merupakan contoh sikap toleransi juga. Sikap toleransi akan menimbulkan hidup yang rukun, sejahtera, dan damai. Jika di rumah kita menerapkan perilaku toleransi, maka di rumah akan berkehidupan dengan harmonis. Hidup rukun dengan kerabat keluarga merupakan perilaku yang sangat terpuji untuk menjadikan kondisi rumah yang nyaman, aman, tentram, serta harmonis. Materi kedua selanjutnya ialah perilaku tata tertib di rumah. Apa itu perilaku tata tertib di rumah? Apa itu tata tertib? Tata tertib yaitu peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Tata tertib dibuat untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di suatu tempat, misalnya di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Tetapi kali ini kita akan membahas tata tertib di rumah. Apa saja contoh tata tertib di rumah tersebut? Yang pertama yaitu menghabiskan makanan sesuai porsinya. Kita harus menghabiskan makanan sesuai porsi kita. Jangan sampai ketika kita makan, lalu masih sisa banyak. Itu sudah melanggar tata tertib. Kasihan keluarga yang lainnya apabila belum kebagian makanan yang lain. Jadi kita harus sesuai dengan makanan kita, sesuai dengan porsi kita. Yang kedua ialah kebiasaan mencuci piring. Jadi habis kita makan, sebaiknya, alangkah baiknya kita mencuci piring tersendiri supaya tidak merepotkan kedua orang tua, tidak merepotkan ibu kita. Kita bisa melatih kemandirian kita sendiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Ini adalah contoh gambar Ani selalu mencuci piring setelah selesai makan. Yang ketiga, Jojo bangun tidur tepat waktu. Jojo bangun tidur tepat waktu bagi yang beragama Islam, pasti tepat waktu jam 4:30 ataupun jam 5 pagi, dan
menunaikan ibadah sholat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Jojo selalu membersihkan tempat tidurnya, membuka jendela, dan menyapu lantai setiap paginya. Jadi kita terbiasa hidup mandiri, tertib di kamar yang milik kita pribadi. Jadi orang tua, jadi tidak merepotkan ibu. Yang selanjutnya, ini contoh kegiatan di pagi hari. Biasanya ini dilakukan kalau mau ke sekolah ya. Yang pertama ini mandi, berpakaian, merapikan tempat tidur, dan menyisir rambutnya. Dia melakukan semua ini sendiri karena itu merupakan kewajibannya, merupakan peraturan dari rumahnya untuk melakukan tata tertibnya sendiri. Jadi dia itu berkewajiban untuk menjaga dan merawat dirinya sendiri. Bisa dilihat gambar ini merupakan contoh pelanggaran dari tata tertib ya. Karena ini adalah gambar dari ibu yang sedang memarahi anaknya. Mengapa Jojo dimarahi mamanya? Ini kan Jojo terlihat habis pulang sekolah karena membawa tas dan masih memakai seragam. Kenapa dia dimarahi ibunya? Karena Jojo main terlebih dahulu, jadi nggak pulang sekolah tepat waktu dan membuat ibunya itu khawatir. Jadi pikirannya Jojo itu main dulu lah, nanti pulangnya belakangan. Padahal ibunya di rumah itu sudah khawatir dan sudah mencari Jojo kok tidak pulang-pulang. Makanya nanti kalau habis pulang sekolah itu harus pulang terlebih dahulu, pamit seperti tadi, pamit kepada orang tua kalau mau main, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dari orang tua. Ini yang terakhir adalah tata tertib kita ya, tata tertib sebagai anak di rumah ialah belajar tepat waktu, belajar dengan rajin dan sesuai waktu belajar. Misal kita dikasih waktu menonton TV dari mulai pukul 5 sore sampai 6 sore. Jadi nanti 6 sore sampai jam 8 malam itu kita berkewajiban untuk belajar. Jika kita ada di dalam waktu yang seharusnya kita belajar, kita tidak boleh memainkan HP atau game atau TV. Jadi itu sebagian dari menaati tata tertib. Belajar dengan rajin dan sesuai waktu belajar. Dan ini membuang sampah pada tempatnya. Perilaku membuang sampah pada tempatnya ini harus dilakukan di semua tempat, tidak hanya di rumah, tetapi di lingkungan, di luar rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan di mana saja. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Apabila kita membuang sampah sembarangan akan berdampak besar terhadap lingkungan kita. Contohnya bisa terjadinya bencana banjir atau yang lainnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau mungkin nanti ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kalau tidak, ya sudah. Apakah ada yang bertanya?
Tidak, ya sudah. Saya akhiri saja. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya, kita akan menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.